atas doa-doa kawan-kawan yang selama ini selalu mendoakan saya. Kemarin memang saya sedikit drop, kurus kata teman-teman saya kurus. Tapi berapa hari ini saya coba makan tidur. Alhamdulillah mungkin berat badan saya sedikit naik lagi lah. Nggak kemarin langsung kurus banget. Kepala saya udah kayak lapangan terbang nih, jenongnya semakin parah, semakin ke belakang nih jidat saya nih. Cuman mikirin bagaimana kawan-kawan yang ijazahnya ditahan bisa dipulangkan. Jadi ada beberapa orang bilang, kok wamen kerjaannya cuman ngurusin ijazah, itu pekerjaan kecil. Gimana pekerjaan kecil? Itu pekerjaan kriminal. Itu terjadi hampir semua di wilayah hukum Indonesia kok, diperes mereka. Makanya saya bilang, kok pekerjaan kecil sih? Oke, taruh aja anggap itu pekerjaan kecil. Tapi hal kecil kalau kita tidak mampu kerjakan, bagaimana mau mengerjakan hal yang besar? Itu cara logika yang paling sederhana. Gitu. Jadi ya menguji seorang itu dari hal yang kecil, jangan hal yang besar dong. Gitu, jangan Pak, halu gitu. Ini ada laporan Pak, ke ijazah ditanda 7 tahun Pak di Medan Pak. Halo. Belum di speaker Pak. Halo Pak, selamat malam. Horas itu aku Burju. Iya Pak, Horas. Iya, lumban gaul. Iya Pak. Gimana toh? Ada ijazahku Pak yang ditahan. Di mana tuh toh? Di mana toh? Di Medan. Di Medan. 7 tahun. PT Adila. Ya. Coba catat itu. Ya, Adila. catat sudah. Nanti kan kita akan rencana ke Medan. Aku mau kerja dan ternyata PT Adila ini yang memberangkatkan kita ke Malaysia. Oh gitu. 7 tahun lalu Pak. Iya, tapi PT Adila ini yang berangkatkan. Oke. Jadi aku ikutin semua prosedur waktu itu, pendaftaran, masuknya berkas, terus seleksi, itu kesehatan, sampai pembuatan paspor. Jadi udah selesai semua, tuntas. Saya lanjut tuh ke tahap penahanan berkas waktu itu. Lantas? Jadi ternyata semua orang yang mau berangkat dari perusahaan ini ditahan semuanya. Tok minta ini nih Tok, itu kirimin nomor nama perusahaannya, nomor kontak perusahaannya. Ada Pak, sudah. Nanti aku suruh dinas tenaga kerja atau orang-orang tenaga kerjaan untuk melakukan pengawas kita sidak ke sana sama Ito. Kalau nggak bisa sama aku langsung wamennya, gitu Tok. Iya Pak. Sudah 7 tahun ijazah ditahan Pak. Sudah 7 tahun Tok ya? Boleh Pak. Boleh Tok. Iya, udah 7. Waktu itu kan saya meminta karena saya kan nggak jadi pergi. Jadi berangkat sana. Saya harus kerja di. Saya tinggalnya sekarang di Pekanbaru. Oh iya Tok. Jadi saya kan bilang, Pak Bu, saya belum kerja. Jadi saya nggak diizinkan ternyata sama orang tua berpikir 2 kali untuk memberangkatkan saya ke luar negeri Indonesia. Jadi saya disuruh kerja di Indonesia aja gitu. Jadi mau kerja di Pekanbaru, rencananya saya nggak ada duit. Saya minta aja ijazah sama ijazah gini, ini dari SD nggak dikasih, harus bayar 5 juta. Gini Tok, aku minta nomor kontaknya Tok. Aku minta nomor kontaknya, besok itu aku telepon juga ya. Ada nomor kontak perusahaan itu Tok, nomor teleponnya. Ada. Kalau di Google juga tertera. Oke Tok ya, nanti aku telepon nama panjang itu juga sama apanya Tok ya. Nanti kalau seandainya mereka kooperatif, pasti mereka mulangin tuh. Jangan itu datang, nanti paling aku kasih duit mereka buat ongkos ini pengirimannya kalau seandainya mereka berat ngembalinnya. Kalau itu nggak keberatan itu datang ke Medan, tapi kasihan kan itu jauh kali kan dari Riau ke Medan itu, ya kan? 3 ijazahnya yang ditahan Pak, SD, Tiga ini ijazah itu ditahan toh? Iya. Oh gitu ya. Pak. Ya sudah, Tok nanti kita tanganin Tok ya. Ya. Iya Pak ya. Oke. Saya senang kali Pak bisa bantu karena buat
mediasi dengan bayar itu kan saya nggak boleh nggak. Selama saya tanganin tidak boleh ngeluarin 1 rupiah pun itu ya. Ya toh ya. Ya, terima Nggak kasih, boleh ngeluarin Pak. duit ya toh ya. Ya, Pak. Ya mulai tema toh. Ramburju. Ya Pak. Yo. Terima kasih sama-sama, Pak. Yo. Toh. Ya minta itu langsung. Ya, siapa? Nanti suruh Koordinasi si saya, Pak. Farid. Baik, Pak. Farid. Siap. Oke. Ya. Nah, ini kayak gini tadi dari Medan. Itu ya, kita tugas kita menteri adalah atau pejabat adalah menyelesaikan persoalan yang tidak pernah terselesaikan. Itu poinnya. Jadi kalau seandainya jadi pejabat hanya untuk ongkang-ongkang kaki dengan gaji rakyat, mendingan jangan jadi pejabat. Gitu. Ini pesan buat siapapun ya pejabat ya. Jadi pejabat yang baik dengan gaji rakyat, dengan fasilitas dan lain-lainnya. Tugas kita adalah menyelesaikan persoalan rakyat. Itu, ini pesan penting dari saya seorang pejabat juga. Jadi jujur aja saya kaget banget ketika melihat banyak sekali problem-problem ketenaga kerjaan. Berapa lama ini kemana aja nih pejabat-pejabatnya? Kok depan muka kita, depan mata persoalan ini sepertinya tutup mata. Makanya saya kaget sekali. Pak, ini yang di Kalimantan, yang di Berau, yang Pontianak, yang udah bertahun-tahun Pak ijazahnya kembali Pak. Koperasi, Halo Pak. Mas. Halo. Oh, ini yang di mana? Yang di Kalimantan ya? Koperasi Pak. Sudah. Koperasi itu ya? Iya, koperasi itu Pak. Gimana? Udah aman? Alhamdulillah udah aman Pak. Oh, syukur ya. Dia dituduh kan. Udah. Lantas perusahaannya masih kurang ajar nggak? Cuman sempat mau bentak-bentak aja Pak mereka. Lantas kamu bilang apa? Didukung wamen? Dari Pak Ada, Menteri. ada di sana. Gitu. Cuman hanya itu aja mereka. Oh gitu ya. Ya sudahlah. Alhamdulillah ya. Yang penting pulang ya Mas ya, ijazahmu ya. Iya Pak. Nggak dipintain duit lagi kan? Nggak ada Pak. Oke. Iya karena gini Mas. Ini ada yang komentar soal laporan-laporan itu saya minta duit katanya. Menurut Mas gimana? Oh alhamdulillah enggak Pak, enggak. Jadi mereka minta tebusan. Bukan, sayanya katanya minta duit. Oh enggak ada Pak. Iya, jadi saya sangat minta duit ke yang mau laporan ke saya. Mas saya minta duit nggak? Enggak ada Pak. Wah, tuh denger nih kawan-kawan netizen, nggak ada 1 rupiah pun saya minta duit. Itu. Ini dari Kalimantan, jauh sekali nih Kalimantannya. Kalimantan mana Mas? Kalimantan Barat Pak. Tuh, Kabupaten Melawi. Tuh, Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi. Ya Pak. Tuh, jauh sekali tuh dari Kalimantan ke itunya jauh banget 12 jam Mas ya. Ya 12 jam Pak. Tuh, tapi alhamdulillah Mas ya sudah dipulangkan ya ijazahmu ya. Nggak ngeluarin 1 rupiah pun kan? Ada spesial rupiah pun Pak. Wah, terima kasih ya sudah. Makasih Mas ya. Tolong bantu testimoninya Mas ya di ini ya, kadang-kadang saya kan diserang nih sama orang-orang yang ini sebetulnya sih para pengusaha nakal juga. Ya mereka coba pakai buzzer-buzzernya. Mas bantu testimoni aja ya. Ya. Ya siap Pak. Nanti Yo. saya bantu komen Pak. Oke, makasih deh ya. Siap, makasih ya. Salam buat keluarga di kampung ya. Pak. Ya, oke, makasih sama-sama. Yuk. Nih dek, tuh lihat tuh Kalimantan Tengah, Melawi itu terjangkau sama kita cuma modal TikTok, gitu. Jadi saya ini wamen pagi kerja, siang kerja, malam kerja. Ini kan bentuk kerja. Jadi ada orang bilang, oh TikTokan doang katanya. Loh TikTokan emang kita yang joget-joget atau yang bikin apa tuh yang gini-gini itu apa namanya tuh TikTok begitulah. Kita main TikTok ini coba mendengar keluhan rakyat, keluhan masyarakat terkait misalnya hari ini karena momentumnya saya adalah coba terkait penahanan ijazah. Fokus saya penahanan ijazah dulu karena saya nggak mau ke kiri ke kanan ke belakang, nggak mau. Fokus saya ini dulu. Ini udah ngurang, pokoknya minimal itu ya 85% lah. Dari sekian ratus ribu pelaku usaha yang nahan ijazah sudah mulangin, mungkin saya sedikit kendur, tapi tetap ada yang minta tolong terkait penahanan ijazah pasti akan saya bantu.
Itu menjadi komitmen moral dan politik saya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Dan saya juga suka dengan doa-doa kawan-kawan yang selalu mendoakan saya. Tuh, jadi terima kasih kawan-kawan semua. Dan ini saya infokan lagi terkait perlawanan hari ini pelaku usaha yang nakal ya, nakal menyurati saya, tembusannya nggak tanggung-tanggung ke Tuhan Maha Esa, ke Tuhan dia tembusannya. Kedua ke Presiden RI, ke Wakil Presiden dia tembusannya. Ketiga keempat ke atasan saya, kelima ke bawahan saya, keenam Wamenaker Tenaga Kerja. Perihal penahanan ijazah, bahwa saya dituduh melakukan abuse of power. Gila. Wow, hebat juga abuse of power. Kemudian saya dituduh juga bahwa seakan-akan saya melakukan tindakan-tindakan yang merugikan investasi. Kok penahanan ijazah pakai kaitannya dengan investasi? Menurut saya ini orang yang menyampaikan ini orang paling idiot, paling bodoh kali ya. Kalau saya melakukan penyimpang kekuasaan, misalnya saya menekan perusahaan itu atas kekuasaan yang saya miliki. Kedua, saya minta jatah preman atas kekuasaan yang saya miliki atau wewenang saya, atau saya minta hal-hal yang lain. Nah, kalau itu saya lakukan, kalau itu ya benar saya lakukan abuse of power itu pasti jujur aja, yang namanya negara itu ada yang namanya Badan Intelijen Negara. Kedua, ada yang namanya penegak hukum. Penegak hukum itu siapa? Kepolisian Republik Indonesia. Ini kepolisian kita ini nggak main-main, dia mau pejabat kayak mau siapa. Kalau mereka melanggar hukum pasti ditindak sama kepolisian. Apalagi kepemimpinan Pak Sigit Susilo Prabowo, itu nggak main-main tuh Pak Kapolri itu. Di bawahnya juga kabar reskrimnya, di bawahnya direktur-direkturnya juga. Jadi kepolisian sekarang ini bisa kita katakan luar biasa hebatnya. Mereka sudah tersistem dan sangat sistematik lah. Kalau ada macam-macam kurang ajar ya kita akan ditindak. Itu baru satu institusi penegak hukum, belum lagi dari institusi penegak hukum yang lain, misalnya kejaksaan. Itu jaksa agungnya juga jangan ditanya, itu main-mainnya coba jajal tuh jaksa agung, ditimpa kita. Jadi kalau ada pejabat yang melakukan abuse of power pasti akan ditindak juga oleh jaksa agung. Tuh jaksa agungnya Bang Burhanuddin itu, Pak Burhanuddin itu jaksa agung yang cuman orientasinya dia mengabdi buat republik ini dan mengabdi untuk penegakan hukum, nggak bisa main-main. Di bawahnya ada jam intel, jam pitsus, jam apa itu dan jam-jam lainnya. Itu kalau macem-macem, selesai saya. Tambah lagi KPK lagi. KPK juga jangan ditanya itu institusi seperti apa, udah nggak pandang bulu itu. Jadi ya ini pengusaha yang merasa saya zolimin ini pengusaha lucu, pengusaha yang aneh, tapi itu nyata gitu, karena merasa dizolimin. Kalau dia merasa dizolimin kan sebetulnya dia bisa laporan ke siapa gitu loh, nggak mesti apa nyurat-nyuratin gitu, dilaporin aja ke presiden langsung atau ke siapa langsung, nggak mesti takut. Ini orang-orang aneh menurut saya. Di momen sekarang ini kan buat laporan tuh nggak susah, apalagi modal kayak saya pejabat, modal video sebarkan ke TikTok, sebarkan ke media sosial lainnya, nggak susah. Tuh, tapi jangan nyebarin hoax, nyebarin fitnah, dan nyebarin terkait ujaran kebencian. Pasti kalau melakukan hal itu, ya tahu kan, kita juga akan melakukan tindakan-tindakan hukum.
Seperti itulah kira-kira. Ini Tania Pak di TikTok. Pak tolong ijazah kami ditahan PT JHS Filling System dan diminta penalti 50 juta. Gila, coba itu. Saya minta kontaknya coba Pak. Coba tuh. Coba. Apa nih? Baterai lemah nih yang ini nih, handphonemu iya, nih. Siap. Baterai lemah, kan kamu ngapain baterai lemah kau ini kan gunain? Kacau kau dek. Lemah ya. Ya nggak tahu lah dek. Nggak cek baterai tadi. Tania Tania Biandra. Pak, Dikit lagi angus lah itu tuh. nggak apa-apa itu Pak masih. Oh ini udah. Gitu. Aku minta itunya ya. Minta kontak. Nih 120 juta nih ada yang minta nih IG nih. Iya iya Pak, banyak nih Pak. Dek, waduh. Ini ada yang telepon juga nih Pak. Nih BUMN lagi nih BUMN nih. Ini di. Izin Pak, ijazah saya Pak ditahan dari Halo. Halo Pak. BUMN dengan Ya ini bicara dengan Pak Wamen. Ini ada ini Pak laporan juga Pak dari. 26 juta nih coba nih BUMN nih. Kita sidak nih BUMN nih kalau konyol-konyol nih. Coba kamu cerita. Halo. Ini Halo Pak. Antikop. Pak Wamen. Malam Mbak, apa kabar? Iya baik Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan juga. Gimana, Dek? Iya Pak. Jadi ijazah saya ditahan Pak sama PT Bangkit Giat Usaha Mandiri. Bangkit Giat Usaha Mandiri di mana tuh, Dek? Di Jakarta Timur Pak. Jakarta Timur. Timur, Oke. Iya Pak. Oh, di mana tuh Bang? Jakarta Timur di mana, Dek? Di depan Grand Pramuka Pak. Mall Oh, Grand Pramuka. Oh, situ. Iya. Itu terjangkau tuh sama kita tuh. Iya Pak. Santas. Jadi saya disurati sama HR-nya diminta uang tebusan 21 juta Pak. Oke, gini, Dek. Kapan kita sidak ke tempat itu sama tim saya ya? Tapi nanti kita ngobrol dulu, kita ketemu dulu ya. Iya. Ya, kalau enggak kamu ketemu aja ke kantor saya sama Adek nih. Iya, besok. Staff saya Besok. ya. Tim saya ya. Oke? Iya baik Pak. Ya, makasih Dek ya. Makasih ya. Malam. Ya, makasih. Selamat malam. Tuh minta itu nomor Baik kontaknya. Pak, siapa ada Pak nih Pak. Tuh. Nanti kita kontakkan ya. Iya baik. Tuh. Dek, nih ada nih BUMN nih, Dek. Yang MTBNI bukan Pak? Hah? BNI ini, BNI nih. Oh, Bukan BNI aja, ada lagi tadi BUMN. Nah, ini dia nih nongolnya. Ojana Akbar AKBR. Coba kita cek Pak di. Nih, udah ada nih. BUMN. Ojan di Instagram. Iya di IG BUMN namanya siapa nih? Ojan tuh siapa? Ojan, Pak. Saya sudah Coba tanya tuh. Yang BUMN tuh. Jadi kita nyidak itu nggak mesti harus swasta ya, tapi perusahaan-perusahaan negara juga kita sidak. Jadi kita nggak pandang bulu. Saya juga nggak mau dituding hanya perusahaan-perusahaan swasta, nggak ada. Perusahaan pemerintah juga kita sidak. Oh ini nih, Ada sini. Atas kita juga sidak nggak mesti perusahaan-perusahaan kecil, menengah, atas. Pengusaha-pengusaha besar juga kita sidak dan alhamdulillahnya perusahaan-perusahaan besar itu kooperatif. Misalnya kayak Lion Group itu bagus, Ini nggak ribet mereka. Anak perusahaan PLN Pak. Oh gitu ya, nanti kita sidak tuh coba PLN tuh. Coba Pak, kita kontak. Saya mau tahu kontak aja. Kontak. Kontak. Siapa? Bentar, Pak. Gitu. Jadi ada beberapa perusahaan besar yang menurut kami bagus banget ya, kayak Sinarmas kooperatif, lantas Wom Finance juga, Lion Air juga bagus semua lah, gitu loh. Jadi mereka sangat kooperatif terhadap kita sebagai negara ya, pemerintah, karena mereka sadar sekali bahwa dengan hadirnya Kementerian Tenaga Kerja ini kan sebenarnya membantu Ya, ini bisa bicara dengan Pak Wamen ya, kita live. Oh, siapa nih? Ini Pak, anak perusahaan PLN Pak, katanya diminta. Halo, Mas. juta di Labuan. Halo. Pak, izin Iya, Pak. iya Mas. Kebetulan Hmm. ijazah saya ditahan Pak di salah satu anak perusahaan BUMN itu. Wow, berani banget. Indonesia Power Service. Nah, Apa Indonesian Power? Indonesia Power Service Pak, anak perusahaan dan APS. PLN Pak. Itu di mana kantornya Mas? Kantornya kalau misalnya saya kan Banten pada 2 saat itu Labuan. saya di site-nya apa ya, di PLTU Banten 2 Labuan. Cuma ijazah saya ditahan di kantor pusat. Oh, jadi di Nah, kantor pusat PLN. Jalan Pasar Kantor Minggu. pusat PLN Indonesia Power Service Pak di Jalan Raya Pasar Minggu Heeh. nomor 190 Pejaten Barat, Jakarta Selatan.
Nah, Oh, pada saat itu saya menceritakan kronologinya dulu ya Pak ya. oke, coba. Ijazah saya ditahan itu karena saya tidak menyelesaikan masa kontrak Pak, Oke. selama 1 tahun. Nah, dengan itunya saya kan menaruh ijazah dengan jaminannya kan. Nah, cuman saya tidak meneruskan masa kontrak tersebut. Akhirnya saya didenda 50 juta dengan batas waktu. Cuman pada saat itu saya mengiyakan. Nah, karena saya mengiyakan, akhirnya saya sampai saat ini saya bayar hanya sampai 30 juta Pak, sisanya. Ya ampun. tidak Enggak, saya bayar. duitmu pulangin lagi tuh bilang 30 juta itu. Kok sebegitu kurang ajarnya, kayak meres itu namanya. Kebetulan sih juga ada bukti-bukti untuk pengiriman transfer ya Pak. Oke, yaudah buktinya kamu kasih ke saya. Nanti hari apa kamu telepon admin saya, kita sidak tuh kantornya sama kamu. Oke, baik Pak. Ya, nih, Baik, Dek. Siap, siap. Tuh ada bukti-buktinya Ya. tuh. Oke, nanti kita kontakkan ya. PLN tuh. Nanti akan kita Ke sini sidak ya. tuh. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Sama. Lama langsung ituin tuh. Indonesia, iya, PLN Power. Kumpul-kumpulin tuh. Jadi ya beginilah, kita harus sidak terus ternyata, tapi nggak apa-apa. Ini ada juga nih, gak ada mas Kaltim. Nggak ada masalah. Coba nih, gaji saya masih di hold dan penalti 30 juta tuh. Coba tuh kasihan tuh Kaltim tuh. Di IG. 100. Aduh. Ijazah saya ditahan Pak, di penalti 126 juta di penjaringan. Iya, Banyak banget. Mas. kasihan banget ya rakyat Tapi kecil banyak ini. juga sudah perusahaan tanpa kita ini sudah kembalikan juga. Gitu ya. Iya Pak. Iya, banyak juga perusahaan sebetulnya sudah mengembalikan setelah kita sidak-sidak ramai dipulangin. Ada yang sebagian juga takut kita sidak, kita tahu sudah disidak apa kita pulangin. Ya nggak apa-apa, kita senang. Emang nyidak itu nggak capek, kita capek. Di DM. Tapi kan kita sidak juga kan atas dasar laporan, bukan Iya. sidak-sidak aja nyari masalah, enggak. Gitu, kita sidak ya dasarnya laporan, Kita lakukan kita pembinaan. melakukan mitigasi, kemudian kita saring lagi ya, gitu. Kadang-kadang kita saring lagi, baru kita melakukan tindakan. Jadi nggak sewenang-wenang lah kita melakukan sidak gitu. Bahwa men yang terhormat BNI nih minta 200 juta nih, coba tuh BNI iya ini. BNI Tadi tuh coba cek tuh, Dicek. pokoknya BUMN aja coba kita ituin tuh, BNI yang ODP kali ya. ODP. Coba. MT ya, MT. Manajemen trainingnya. coba minta tuh. Kita cek Pak. Coba. Oh ini di Jadi sidak saya ini kalau menurut para perusahaan nakal merugikan dan menzolimi. Dadai Mas. Mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan tuh kriminal, lebih zolim gitu. Untung aja ada model kayak saya nih, pejabat yang masa bodoh yang membela rakyat ya, nggak punya ruang untuk saya berkompromi terhadap pelaku kejahatan itu, apalagi penindas itu. Nggak ada ruang sedikit pun. Berkelahi lah sama saya itu. Apalagi kayak era sekarang gini, saya nggak peduli di belakangnya siapa. Kalau mereka kurang ajar, mereka usaha, lantas mereka melanggar aturan, ya saya lawan, saya tindak. Mungkin dianggap saya terlalu ya menurut mereka katanya saya ya apalah gitu, abuse of power. Iya, ini ODP kan. Iya ODP. Ya gimana, sama kita kadang-kadang lawan apalagi dengan rakyat kecil, nggak dilihat tuh rakyat. Kadang-kadang juga nih HRD kurang ajar ini juga nih, baru jadi HRD udah nindas mentalnya, jahat manusia ini. Di PTK 24 ada penalti untuk tebus ijazah 30 juta Pak. Iya itu coba BNI bukan? Bukan ini BNI, BNI kita lagi telepon. di- kita BNI telepon. coba, Telepon. itu yang kawan-kawan BNI itu tolong nomor kontaknya dong minta. Sini sudah Sudah, Pak. Sudah ya? Oh saya makan dulu lah gitu. Saya itu makan timun biar nggak naik darah.
Halo. Halo. Ya, selamat malam. Ini Dewi bicara dengan Pak Wamen ya. Iya, siap Pak. Halo Dewi. Iya, halo Pak. Selamat Ya, malam Pak. malam deh. Iya. Gimana Iya, gimana? Pak. Jadi kan saya itu mau resign kan Pak kemarin. Nah, kebetulan kita saya dari ODP BNI. Nah, kita itu 4 tahun Pak masa ikatan dinas. Ya. Menurut saya itu tahun itu terlalu lama Pak. Karena kalau misalnya bisa kita tanya ke atasan saya pun dari kinerja oke gitu kan Pak. Karena suatu hal saya resign. Nah, kemarin saya nih. Satu halnya kenapa tuh Dek? Kira-kira Dek? Iya Pak, karena terlalu diporsir banget Pak. Oke. Jadi saya itu sampai kayak gitu gara-gara kecapean Pak kerja. Nah itu. Nah saya nego Pak, saya kan mau keluar dengan baik-baik dan nego untuk bisa nggak ini setengah dari totalnya. Nah tapi itu ada statement kalau misalnya nggak bisa bayar atau nego dan ijazah nggak dikembalikan gitu Pak. Wah, Jadi itu pemerasan namanya. Ada bukti-buktinya Dek? Ada sih Pak, saya nego-nego kan bisa nggak setengah kali gaji, setengah kali totalnya gitu sih Pak. Itu perusahaanmu di mana Dek? Di Pejompongan Pak, tapi untuk ijazahnya kita ambil di BNU University Pak. Apa BNI? BNU University. Di mana tuh? Di kota Pak, dekat kota tua Pak. Dekat Kota Tua. Oh, yang BNI. BNI juga itu ya? Kota Tua Pak ya. Iya, karena Dekat stasiun, Pak. ijazahnya ke sana Pak. Kemarin setelah saya bayar saya ambil ijazah. Udah diambil belum ijazahmu? Udah Pak, karena mau ngambil ijazah mau udah resign Pak. Tapi udah kamu ambil? Udah Pak jadinya. Tapi teman-teman saya yang ODP lain belum ngambil Pak. Ya udah. Belum ada arahan. Enggak, gini. Kapan kamu kesana sama saya, sama teman-temanmu yang resign itu di minta tebusan itu? BNI ya? Ya. Dek, ini Dek, follow up Dek. Saya kontak BNI Pak. ini. Saya follow up Pak. Nah, Oke Pak. Makasih, Pak. Ya, terima kasih ya Dewi. Nanti kita kontakkan ya. minta langsung itu, Ya. kontakkan. Baik, Pak. Ini kontakkan langsung. Dewi BNI. BNI itu, Ya Pak. ajar banget BNI, minta duit matras. Ini 100. Apa? Ada ini Pak, ijazah saya ditahan di penalti 126 juta di Iya. klinik penjaringan. Di mana? Di klinik penjaringan. Coba tuh, klinik penjaringan kita tuh. kontakkan ya. Kontaknya. Terburam mata saya. Banyak masih. Oh ini ada. Sip. Coba. Kedua. Dua penelpon lagi aja terakhir ya. Ya, dua lagi ya, Ya, Pak. dua lagi. Siap. Nomor kontak. Namanya- pelapor. Namanya Pirana nama pelapornya. Ini ada 96 juta. Ya 126 juta ditahan. Kena penalti maksud saya Pak. Ya. Telepon? Ya ini coba Pak. WA-nya nggak ada nih Pak. Bentar Pak. Ada WA-nya. Lagi nggak muncul. Bentar sebentar. Oke, WA-nya belum. Kenapa dia nggak ada WA-nya? Nggak keluar WA. 812 ada. Dia penjaringan ya? Di klinik penjaringan, iya Pak. Mau bilang dong, WA-nya buka dong, bilang. Iya ini. Kita nggak bisa buka WA-nya dia tuh. Nggak muncul. Nggak ada munculnya ya. Bukan itu. Kan biasa langsung muncul kan. Ini nggak ada. Udah aku minta itu kontak dulu. Ini telepon di ini mulu kan. Coba yang lain. Itu yang di IG atau yang di TikTok? Di Instagram Pak. Oh bilang dong. Nah ini dia kasih kontak baru. Nah ini Pak, kasih kontak baru Pak. Oke.
dia ini diancam ya. Nah ini kawan-kawan, karena ini kan laporannya cepat banget, kebut but ya. Mata saya nggak mampu ngeliatnya nih. Nah, udah. Oke, sudah. Oh, sudah, Pak. Udah ya. Tinggal kita kontaknya, Pak. Halo. Ya, selamat malam. Ini bicara dengan Pak Omen ya. Halo Dek. Halo. Iya, Pak. Namamu siapa Dek? Iya, Pak. Pirana, Pak. Kirana. Piran. Pirana, Pak. Oh ya gimana Dek? Ijazah saya ditahan, Pak, yang tidak ada di kontrak. Itu saya sempat kabar baik, malah datanya pengacara mereka dan memaksa untuk sebagai jaminan. Pada saat saya mau izin foto surat itu, pengacaranya membentak saya dan nggak boleh foto, bolehnya cuma tanda tangan. Dan saya nggak mau, Pak. Nah, sekarang saya udah dapat somasi kedua, Pak. Gitu. Ya sudah, gini aja Dek. Nanti kamu kalau seandainya mereka konyol lagi, biar nanti suruh koordinasi dengan Bu Titin ya. Bu Titin itu Iya, apa? Titin, Pak, yang DKI, Pak. Kalau DKI Jakarta. ya? Tapi dia di Jakarta kan ya. Jakarta, kamu di Jakarta deh ya? Baik. Penjaringan Jakarta lah. Siap, Pak. Iya, Jakarta Pak, Utara dia. Jakarta Utara. Ya, Mm-mm. baik Pak. Nanti koordinasi sama DKI, Pak. Dek minta nama perusahaannya sama minta nomor kontak ininya kliniknya. Ya Dek ya. Iya, Pak. Nanti Iya, Pak. Soalnya kalau saya nggak gini udah aja deh, berapa- undang aja ke tempat kita Kemenaker. Kita surat bicara pengawas, Pak, nanti, Pak. ya. Baik, Ya Dek ya. Makasih ya, Pak. Ya Dek ya. Ya makasih Dek ya. Yo salam buat keluargamu ya. Yo. makasih ya, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Ya, Satu dah. lagi ya, Pak, kita, Pak. Atau gimana? Satu lagi deh. Oke, Pak. Kalau nggak ada ya sudah. Iya, Jangan dipaksain juga. cukup, Pak. Cukup. Kawan-kawan saya izin pamit ya. Salam hormat dari saya. Doakan saya tetap sehat. Doakan saya juga tetap amanah. Doakan saya tetap melakukan hal yang terbaik buat kawan-kawan semua. Karena sekali lagi jabatan yang saya hari ini ditugaskan adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di ketenagakerjaan. Yang pasti kekuasaan yang saya miliki harus berpihak terhadap rakyat dan bermanfaat juga untuk rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka.